Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ibadah di minggu yang kedua ini. Saya percaya bahwa kita semua sehat. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Engkau sungguh baik ya Bapa di surga. Kami bersyukur hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih banyak ya Bapa untuk anugerah-Mu, untuk keselamatanmu, untuk kekuatan, untuk penghiburan buat kami, umat-Mu, anak-anak-Mu sampai hari ini. Kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau beribadah. Kami mau memuji, menyembah-Mu, kami mau bersyukur untuk semuanya yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Aba Bapa. Mari urapi kami semua dan kami percaya dimanapun kami berada, hadirat-Mu memenuhi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau memuji, kami mau menyembah, beribadah kepada-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai-Ku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari nyanyikan pujian ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Mari bilang buat Tuhan, haleluya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku.
hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Musik bawa kita lebih lagi ke hadirat Tuhan. Amin. Ya Tuhan, kami akui ya Tuhan, ketika kami ada di hadirat-Mu, kami mendapatkan ketenangan yang daripadamu. Sebab hanya dekat dengan-Mu ya Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba. Ketika kami bersekutu dengan-Mu, kami mengalami hadirat-Mu, kami mengalami kasih-Mu ya Tuhan. Oh ralaba syakaralaba ya raba. Terima kasih ya Tuhan. Dimanapun kami berada, di sanalah kami mengalami Tuhan. Kami mengalami hadirat-Mu ya Bapa. Oh yes. Terima kasih Tuhan. Pengurapan-Mu atas kami Bapa. Kami angkat kedua tangan kami buat Tuhan. Dan inilah keinginan kerinduan kami. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah sekali lagi bilang buat Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya. Selama-lamanya Yesus. Selamanya. Selama-lamanya kami rindu Yesus Tuhan, tinggal di hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh baik ya Yesus. Kami percaya, kami yakin Tuhan, kami ada bersama-Mu di hadirat-Mu Tuhan. Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami puja. Mari angkat pujian penyembahan kita buat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, ketika kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan berkata, Tuhan hadir. Haleluya. Kami yakin Tuhan, kami percaya
Yesus kekuatan kami, layak disembah, layak dipuji, layak diagungkan, Yesus Tuhan. Oh ralabo shandaralaba shikaralaba yaralaba shiririri yaralama shandaralabo. Haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di tempat mana kami berada Tuhan, kemenangan terjadi di sini. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Mari sekali lagi bilang buat Tuhan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari katakan buat Tuhan Yesus, Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyatakan bahwa Yesus Kristus sanggup memulihkan keadaan kami, maka keadaan kami diubahkan. Yang sakit disembuhkan,
Yang lemah diberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru. Yang jatuh Tuhan angkat. Maka Tuhan memberkati kami semua berlimpah-limpah. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang sudah beribadah, yang sudah menyanyikan puji-pujian ini buat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Amin, saudara. Ada berapa banyak yang mengalami pemulihan Tuhan. Haleluya. Ya, gunung batu kita dan kota benteng kita. Haleluya. Amin. Yes. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan amin. Haleluya. Engkau Yesus Tuhan yang benar, yang selalu memberkati kami umatnya. Haleluya. Haleluya. Sebab kasih setianya selalu nyata bagi saudara dan saya. Amin. Berkatnya selalu nyata bagi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar.
sekali lagi. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Hey, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Haleluya. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Sekali lagi mari nyanyikan, aku diberkati, aku diberkati, aku karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan. Sekali lagi bilang buat Tuhan, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan amin. Haleluya. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus, supaya lebih baik lagi memenangkan jiwa-jiwa. Gembala kita, Pak Niko, terus menggaungkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan menyampaikan satu pesan khusus bagi anak-anak muda. Generasi Yeremia, selesaikan amanat agung. Saudara, Pentakosta pertama dan kedua memiliki dampak yang luar biasa besar yang masih terasa hingga saat ini. Hal ini mungkin tidak dapat dibayangkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang terlibat di dalamnya pada waktu itu. Bayangkan, Petrus dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus yang dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13, disebutkan sebagai orang yang biasa, tidak terpelajar. Namun saat Roh Kudus pada Pentakosta pertama memenuhi murid-murid Tuhan, Petrus bangkit, berkhotbah sehingga 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat dalam Pentakosta pertama. Sehingga dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu, yaitu wilayah Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Kemudian, pada tahun 1906, sejarah mencatat seorang bernama William Seymour dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin di era Pentakosta kedua di Azusa Street. Siapakah William Seymour? Beliau adalah seorang hamba Tuhan keturunan Afrika Amerika, satu ras yang pada waktu itu cenderung mengalami berbagai diskriminasi di Amerika Serikat. Namun keterbatasan yang dimiliki tidak menghambat kuasa Roh Kudus bekerja secara dahsyat dalam dan melalui kehidupannya.
dari Pentakosta kedua ini lahirlah gerakan Pentakosta dan karismatik. Sehingga saat ini statistik mencatatkan kini ada sekitar 700 juta orang yang diperdayakan oleh kuasa Roh Kudus sebagai dampak dari Pentakosta kedua yang terjadi di Azusa Street. Dan sekarang ini di masa Pentakosta ketiga, secara spesifik Tuhan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Dikatakan, melalui kegerakan Pentakosta ketiga ini, melalui generasi Yeremia, amanat agung akan selesai. Mungkinkah generasi Yeremia menyelesaikan amanat agung? Dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, generasi Yeremia akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi, amanat agung itu bukan hanya tugas orang tua atau opa-oma kita. Amanat agung itu tugas kita juga. Kita sebagai generasi Yeremia perlu mengambil tanggung jawab untuk bergerak dan menyelesaikan amanat agung. Tentu kita tidak memulai pekerjaan ini dari awal. Sudah ada fondasi dan dasar yang sudah diletakkan oleh generasi opoma dan generasi orang tua kita. Mereka sudah melakukan pekerjaan baik di dalam Tuhan, dan bagian kitalah untuk melanjutkannya. Dalam prakteknya, apa aja yang harus dilakukan oleh kita sebagai generasi Yeremia? Pertama, menginjil di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Sekolah dan kampus adalah tempat di mana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dibandingkan bersama keluarga dan gereja. Kita dapat mulai dengan mendoakan teman-teman kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus di sekolah atau di kampus kita. Sehingga teman-teman kita dapat merasakan terlebih dahulu kasih Kristus lewat hidup kita. Setelah pendekatan ini dilakukan, barulah kita memulai memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat manusia. Kedua, menjadi role model lewat berbagai platform digital. Selain sekolah, generasi muda juga banyak menghabiskan waktunya di berbagai platform digital. Konten-konten yang kita upload setiap harinya dapat menjadi sarana untuk memberitakan Tuhan Yesus. Role model hidup benar, hidup kudus, dan takut akan Tuhan. Dengan memiliki personal branding yang baik, kita akan diterima oleh banyak orang. Kita juga dapat membuka ruang curhat dalam platform digital, sehingga banyak orang bisa memiliki tempat untuk menceritakan permasalahan mereka. Ketiga, memberitakan Yesus lewat talenta. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah tentang talenta yang kita miliki. Kita percaya bahwa baptisan Roh Kudus akan memaksimalkan hidup kita seorang dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, kita akan mengerti bahwa setelah menerima pencurahan Roh Kudus, kita dapat memaksimalkan seluruh talenta dan potensi yang kita miliki. Talenta dan potensi yang kita maksimalkan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang-orang dapat diberkati oleh kepandaian kita bermain musik, bernyanyi, bermain bulu tangkis, bahkan dengan mengerjakan soal matematika. Hal ini yang akan menjadi pintu besar bagi tersiarnya Injil. Roh Kudus yang telah memampukan kita untuk mengembangkan berbagai talenta dan potensi yang kita miliki, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai generasi Yeremia, kita bertanggung jawab untuk terus mengobarkan api penginjilan yang sudah dimulai oleh generasi orang tua dan opa-oma kita. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi
dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Saya percaya waktu kita memuji Tuhan, waktu kita beribadah mencari wajah Tuhan, Tuhan berkenan ditemui. Setuju, katakan amin. Dan mari terus kita menyembah Tuhan. Mari terus kita ada di hadirat Tuhan pagi ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya percaya hati kita semua sudah dibajak. Dan hati kita merupakan tanah yang subur. Oleh pujian, penyembahan, oleh doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh baik. Boleh kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang merindukan hadirat Tuhan, merindukan Tuhan pagi ini. Sebagai murid Kristus, mari kita terus belajar dari Tuhan Yesus sebagai guru kita, sebagai Tuhan kita, Tuhan dan penebus juru selamat kita. Haleluya. Mari nyanyikan sama-sama. Jiwaku sungguh merindukanmu, waktu pagi hari ku bangun cari wajahmu, karena kau telah menolongku. Di bawah naungan sayapmu ku bersuka cita. Boleh sekali lagi nyanyikan pujian ini sama-sama. Jiwaku sungguh merindukanmu, waktu pagi hari ku bangun cari wajahmu, karena kau telah menolongku. Di bawah naungan sayapmu ku bersuka cita. Yesus, ku cinta kau, cinta kau. Yesus, ku cinta kau, cinta kau. Yesus, ku cinta
dengan segenap hatiku, dengan segenap hati. Haleluya. Biar musik bawa kita naik kepada Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Boleh kita angkat tangan buat Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, hatiku rindu untuk menyembah, memuji-Mu setiap saat dalam hidupku ya Tuhan. Terima kasih ya Yesusku. Setiap pagi Tuhan aku bangun cari wajah-Mu. Setiap hari aku ada di hadirat-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus, kami semua mengasihi-Mu dengan segenap hati kami ya Tuhan. Kami angkat tangan kami demi nama-Mu, nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang ajaib, hebat, mulia itu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Mari sekali lagi dari depan sama-sama. Jiwaku sungguh merindukan-Mu. Waktu pagi hari ku bangun cari wajah-Mu, karena Kau telah menolongku. Di bawah naungan sayap-Mu ku bersuka cita. Yesus, Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hati. Mari nyanyikan, Yesus ku cinta, Yesus ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus ku cinta Kau, cinta Kau. Yesus ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap hati. Mari angkat penyembahan buat Tuhan pagi ini, sepanjang hari ini. Oh ya Tuhanku, ya Yesus, kami mengasihi-Mu. Oh rabasyangkata karabarabata karabarobu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang bisa menyembah dalam Roh Kudus, mari. Yang bisa berbahasa roh, mari sembah dalam roh. Kalau yang belum bisa berbahasa roh, mari katakan haleluya, haleluya. Oh rabasyangkata karabayara. Kami menyembah ya Tuhan, ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oh ralabasyakata karalabayara. Roh Kudus, mari pimpin kami. Roh Kudus, tolong kami, tuntun kami, Roh Kudus. Oh ralabasyangkata karalabayara labaralabaralaba. Sambil Bapak Ibu Saudara menyembah Tuhan, ada satu ayat firman Tuhan di dalam Alkitab, Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Saya bacakan buat kita semuanya. Yesaya pasal 50 ayat 4 berbunyi demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku.
untuk mendengar seperti seorang murid. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ayat ini ya. Alkitab tulis seorang murid itu memiliki dua hal. Yang pertama pendengaran, yang kedua adalah perkataan atau lidah. Kenapa memiliki pendengaran? Supaya setiap pagi ya kita bisa dipertajam pendengaran kita. Kapan dipertajam pendengaran saudara saya? Itu setiap pagi. Saudara dan saya bangun setiap pagi untuk dipertajam pendengaran kita. Oleh apa? Oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus yang akan berbicara. Dan yang kedua, Tuhan memberikan kita lidah seorang murid di dalam perkataan kita. Untuk apa? Untuk memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Saudara, perkataan seorang murid itu penting. Kapan dapatnya? Waktu saudara dan saya mengambil keputusan bangun setiap pagi, ya, untuk Tuhan mempertajam pendengaran, dan yang kedua untuk Tuhan menaruh perkataan di dalam mulut bibir lidah kita, supaya sepanjang hari itu dimanapun kita ada, kita bisa memberikan semangat yang baru bagi setiap orang yang letih lesu, yang lemah, yang mau katakan amin. Mari kita ikut firman Tuhan, ya, yaitu di Yesaya 50 ayat 4. Saya berdoa dan kita semua berdoa, biar setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaran kita. Ambil keputusan untuk bangun setiap pagi. Yang kedua, saya percaya setiap pagi waktu kita bangun, Tuhan memberikan di dalam lidah mulut bibir lidah kita sebagai seorang murid untuk memberi semangat yang baru kepada orang-orang yang letih lesu. Saudara, dua hal ini penting bagi seorang murid yang percaya bahwa dia adalah murid Kristus. Lambaikan tangan. Haleluya. Saudara dan saya adalah murid Kristus. Oleh sebab itu mari pertajam pendengaranmu setiap pagi, dan perkataanmu mari diisi dengan perkataan-perkataan firman Allah yang membangun, memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Setuju dan mau katakan amin. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Haleluya. Jiwaku sungguh merindukanmu. Waktu pagi hari ku bangun cari wajahmu, karena kau telah menolongku. Di bawah naungan sayapmu ku bersuka cita. Yesus, ku cinta kau, cinta kau. Yesus, ku cinta kau, cinta kau. Yesus, ku cinta kau. Dengan segenap hati ikut, dengan segenap hati. Haleluya. Yesus, kau ku sembah. Yesus, kau ku sembah. Saat yang indah ini kau ku sembah. Pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Mari angkat tangan sama-sama, sembah Tuhan, katakan Yesus, kau ku sembah. Yesus, kau ku sembah. Saat yang indah ini kau ku sembah. Pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus, Tuhan mulia,
Engkau aku sembah. Boleh sekali lagi, mari sembah Tuhan, katakan Yesus, Kau ku sembah. Yesus, Kau ku sembah. Saat yang indah ini Kau ku sembah. Pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Pujian ku naikkan, nyanyikan sama-sama, katakan pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus Tuhan mulia, Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Sekali lagi, Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Mari sekali lagi sembah Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, kami menyembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ya Yesus. Haleluya. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Angkat tangan, angkat suara, sama-sama sembah. Oh Yesus, ya Tuhanku, ya Rajaku. Haleluya. Mari kita percaya pagi ini yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang jatuh diangkat kembali oleh Tuhan. Bilang sama Tuhan, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh baik bagiku. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara, saya mau doakan saudara. Tuhan Yesus, inilah anak-anak-Mu yang mengangkat tangan hari ini. Engkau tahu masalah, persoalan, pergumulan yang mereka hadapi Tuhan. Kalau ada yang sakit di tempat tidur Tuhan, kami berdoa sepakat hari ini bersama dengan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata oleh kuasa bilur darah Yesus kami disembuhkan. Dan hari ini yang sakit kami terima kesembuhan. Apapun sakit kami, sakit tubuh, Tuhan kami percaya kami sudah sembuh. Bilang sama-sama, saya sudah sembuh. Saya percaya hari ini saya sudah sembuh. Tuhan sudah menyembuhkan saya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa hari ini bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan atau yang sedang berusaha bekerja. Tuhan mari berkati anak-anak-Mu Tuhan, baik sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai dokter, sebagai apapun juga Tuhan, pemimpin perusahaan. Kami berdoa mari Tuhan berkati anak-anak-Mu berlimpah-limpah. Usaha sekecil apapun, kami percaya Tuhan taruh berkat di atasnya. Kami percaya kami berhasil, kami beruntung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati orang tua kami Tuhan. Berkati mama, papa, berkati kakak, adik, berkati keluarga kami. Anak-anak kami Tuhan diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami yang bersekolah pandai, cerdas. Anak-anak kami yang sudah bekerja berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pelayanan kami Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan dalam melayani di rumah Tuhan. Baik full time, part time. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Ada jalan keluar, ada kemudahan bagi kami ya Tuhan.
Kami percaya hari esok kami tidak akan pernah sama lagi. Lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah online ini Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan, bawa gembala sidang kami juga Tuhan. Kami ingat Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo dan Ibu Hermin keluarga besar. Bapak Pendeta Weller Kauntu, Ibu Molin dan keluarga besar. Tuhan, gembala-gembala yang ada di GBI Gatot Subroto, gereja-gereja yang ada di Indonesia diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Jadi berkat bagi Indonesia. Gading Nias residen GBI Emerald CK4 ini Tuhan, diberkati, penuaian jiwa terjadi di gereja ini. Penuaian jiwa, akan ada banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan melalui tempat ini, melalui GBI Emerald CK4 Kelapa Gading, Gading Nias residen. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan memberkati pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan memberkati gembala Pak Edi, Ibu Oli di tempat ini. Tuhan memberkati imam-imam musik, imam-imam doa, pemuji penyembah, diberkati semuanya berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur, dan hari ini sebelum kami selesai ibadah kami mau berikan persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat persembahan saudara dan kita berdoa. Saya mau berdoa. Bapak, inilah persembahan di tangan kami. Hari ini kami mau memberi. Kami berdoa bubukan berkati atas persembahan kami Tuhan. Persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan umum di gereja. Engkau memberkati hidup kami berlimpah-limpah 100 kali lipat. Waktu kami mengembalikan milikmu, waktu kita membawa persembahan syukur, membawa persembahan umum, diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati lumbung-lumbung gereja yang ada. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita buka tangan dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati-Mu berlimpah-limpah, menolong-Mu, menyinari-Mu dengan wajahnya, memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan sejahtera dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai kita semuanya sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang terima berkat sama-sama katakan amin. Shalom. Haleluya.